Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang begitu kan ketika Mbak Yeni menyatakan bahwa ya dengan berbagai alasan apapun ya harus siap katanya begitu untuk menjadi cawapres. Tetapi dari tiga nama ini begitu yang paling dekat-dekatan dengan salah satu calon presiden yang paling dekat yaitu adalah dengan Anies Baswedan, bahkan punya kedekatan khusus begitu kan. Apakah ini tanda-tanda bahwa ya Mbak Yeni itu menjadi seorang cawapres Anies Baswedan? Jadi saya kira banyak lawan-lawan Anies Baswedan mulai agak kepanasan hari ini begitu kan, seperti ya pendukung-pendukung Pak Ganjar, pendukung-pendukung Pak Prabowo begitu kan, yang awalnya gembira begitu kan, happy, dan bahkan yang membuli habis-habisan Anies Baswedan begitu, bahwa katanya Khofifah sudah menolak, Mbak Yeni sudah menolak begitu. Tapi tahu-taunya ada sebuah pernyataan bahwa Mbak Yeni mengatakan bahwa ada kedekatan khusus dengan salah satu calon presiden, yaitu adalah Anies Baswedan. Bahkan tidak hanya itu begitu kan, ini Yeni Wahid ngaku punya kedekatan khusus ya dengan Anies Baswedan, klaim siap jadi cawapresnya. Jadi mungkin ya dengan rayuan Partai Nasdem begitu kan, ya saya kira bahwa lihat dari peran yang sangat luar biasa dari Partai Nasdem itu adalah Ahmad Ali di situ begitu ya, kita sudah jelas di situ begitu. Maka kemudian ya walaupun ada desakan-desakan dari Partai Demokrat yang kemudian dari kader-kadernya begitu yang kemudian harus ada pengumuman secara real begitu di sekarang ini begitu, di bulan-bulan ini terkait dengan cawapres dari Anies Baswedan, maka Partai Nasdem mengatakan tidak dulu begitu ya. Sama halnya kita memberikan blunder kepada orang lain begitu ya, ketika lawan-lawannya sudah tahu siapa sosok cawapres dari Anies Baswedan begitu ya. Bahkan mengatakan ya sama aja kemenangan itu sudah tidak ada begitu kan. Ya makanya bisa 1 minute ya, bisa 2 menit, 3 menit baru ya mendeklarasikan itu begitu. Saya kira pengalaman-pengalaman itu harus punya strategi penting dalam strategi politik begitu. Tetapi yang menariknya di sini begini. Ketika Mbak Yeni menjadi wakil dari Anies Baswedan, lalu kemudian ya PKB di situ, Caimin menjadi wakil Prabowo, jelas ya NU warga Nahdliyin itu ada yang mendukung Caimin, ada yang mendukung Mbak Yeni begitu kan, pecah di situ begitu. Tapi saya rasa yang namanya politik itu kan sangat dinamis begitu. Saya kira bahwa hari ini begitu yang paling dekat begitu ya, banyak warga Nahdliyin dibandingkan dengan Caimin, banyak orang yang akan memilih Mbak Yeni di situ. Pertama itu adalah Gus Durian di situ bisa dimanfaatkan begitu ya. Di satu sisi warga Nahdliyin begitu ya lebih percaya terhadap Mbak Yeni hari ini. Ya, dari sebuah pernyataan dari Mbak Yeni sendiri, mau tidak mau harus siap sebagai pejabat publik katanya begitu ya. Demi apa begitu kan ya? Demi perubahan bangsa kita. Artinya berbicara tentang perubahan pasti mengarah siapa sosok wakil dari Anies Baswedan. itu yang menjadi penting begitu kan. Bahkan sekarang dibully Mbak Yeni begitu dari lawan-lawan mereka begitu kan. Dari dari pendukung-pendukung Pak Prabowo dengan pendukung-pendukung Pak Ganjar. Kenapa? Kok tidak konsisten sih Mbak Yeni, katanya menolak ini dan itu begitu. Dan pada akhirnya sebuah pernyataan sangat luar biasa. Jadi rayuan-rayuan Partai Nasdem memujuk menjadi wakil dari Anies Baswedan, saya kira sangat menjadi potensial luar biasa begitu, dan bahkan dianggap sukses begitu ya. Bagaimana dengan AHY begitu ya? AHY itu kan secara mesin politiknya memang benar begitu. Memang banyak yang disukai di situ begitu kan. Tetapi di satu sisi kan AHY sudah bergabung ke koalisi perubahan ya. Maka itu sudah punya kekuatan, mesin politiknya juga berjalan di situ untuk memenangkan di sini begitu kan ya. Apalagi ditambah dengan kekuatan Mbak Yeni di situ begitu. Mengapa? Ya karena Mbak Yeni itu adalah dia tidak terafiliasi kepada siapapun, itu menjadi luar biasa, masanya juga luar biasa. Khofifah bisa digandeng di situ begitu kan, Muslimat NU bisa digandeng di situ begitu kan. Jadi saya kira ini menjadi persoalan-persoalan penting bagi kita, bahwa kalau kita melihat potensi cawapres dari Anies Baswedan, saya kira menang satu putaran ya Anies Baswedan begitu.
Ya, yang namanya politik kan bisa saja itu terjadi dinamis begitu kan, ya. Dari dulu ya dari 2019 begitu kan ketika Ma'ruf Amin menjadi wakil dari Pak Jokowi begitu kan. Dalam segi surveinya kan tidak masuk sama sekali, tapi kita lihat bahwa sekarang ini kenapa kok menang begitu kan? Karena dia punya masa, punya potensial luar biasa, warga warga Nahdien bersatu di situ begitu kan. Wajar kalau sekarang ini melihat ya Caimin ingin ngebet menjadi sosok wakil dari ya Pak Prabowo begitu kan. Kalaupun itu terjadi begitu kan. Saya kira Pak Prabowo tidak dengan Muhaimin begitu ya. Walaupun ya dengan berbagai cara apapun karena sudah lihat bahwa kalau dengan Caimin sama aja begitu kan. Potensialnya apa begitu. Walaupun punya berjuta-juta kader di situ tapi kan tidak sepenuhnya mungkin ke Caimin begitu kan, mungkin ke yang lain di situ begitu kan. Bahkan ya di sini dianggap punya kedekatan khusus dengan Anies Baswedan ya. Kedekatan khusus itu dalam artian bahwa ketika Anies Baswedan menjadi rektor pada waktu itu dan Mbak Yeni itu baru pulang dari Amerika begitu kan, ditawari menjadi dosen di situ begitu. Mungkin dengan diskusi itu lebih dekat begitu kan dibandingkan dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu yang kenal hanya suaminya saja. Ya Mbak Yeni tidak begitu dekat ya, dekat cuma tidak sedekat dengan Anies Baswedan begitu ya. Jadi saya kira ini menjadi potensial sekali begitu dan bahkan kenapa para lawan-lawan mereka begitu ya, lawan-lawan dari Anies Baswedan mulai agak kepanasan hari ini begitu. Para buzzer, para cebong, wah seolah-olah dikerahkan begitu. Ini kok tidak konsisten sana sini begitu. Membingungkan siapa sosok cawapres Anies Baswedan begitu ya. Jadi yang awalnya AHY ya tiba-tiba bisa saja ke Mbak Yeni di situ begitu. Lantas orang sekarang itu lagi memberikan satu statement kepada Partai Demokrat, baik dari pendukung-pendukung Pak Prabowo dengan Pak Ganjar begitu, memberikan begini, loh ngapain sih AHY ya kalau tidak dapat cawapres mending bubar aja gitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan seperti ini mungkin AHY tidak semudah itu begitu kan ya keluar dari koalisi perubahan. Komitmen luar biasa dari AHY itu menunjukkan bahwa ya dari politik Partai Demokrat itu sangat matang begitu kan. Walaupun Andi Arief mengatakan harus dideklarasikan sekarang biar tahu siapa cawapresnya begitu kan. Jadi saya kira saya masih bersependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali begitu ya bahwa yang namanya strategi nanti begitu cawapres dari Anies Baswedan harus diumumkan di 1 minute begitu ya atau 2 menit atau 1 menit setelah pendaftaran begitu. Itu artinya menunjukkan bahwa proses dalam demokrasi itu dalam strategi itu biar tidak ketahuan mereka begitu kan. Jadi saya rasa bahwa perkembangan selama ini kalau kita melihat dalam sebuah demokrasi begitu ya yang namanya politik kan dinamis begitu kan. Yang sekarang yang surveinya aja Anies Baswedan di urutan ketiga, bayangkan. Dan urutan ketiga ditakutin begitu kan, apalagi surveinya di urutan pertama ya, semakin kejang-kejang mereka begitu kan. Jadi ini banyak sekali begitu. Di masyarakat saja begitu kenyataannya banyak yang memilih Anies Baswedan. Mulai dari petani, mulai dari kalangan ulama, tokoh politik begitu kan, pengusaha, nelayan. Banyak yang menitipkan aspirasi mereka kepada Anies Baswedan ya. Dia mengatakan kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi yang mau merubah bangsa kita begitu kan. Ya. Ini artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa Anies Baswedan di masyarakat sangat diminati begitu ya. Walaupun banyak pro dan kontra begitu. Ya, lihat saja medianya di Pak Ganjar misalnya begitu. Kan dia kan hanya rame di media sosial begitu ya. Tapi kenyataan di bawah nol begitu. Mungkin ya lihat 2 periode Pak Ganjar menjadi seorang gubernur, mungkin ya di satu sisi ya ditanya prestasinya apa, ide gagasannya apa, mungkin ya masih stagnan di situ begitu. Sedangkan Anies Baswedan sudah jauh di situ begitu kan. Ibaratkan Anies Baswedan ini begitu ya naik kereta cepat di situ begitu ya. Itu buatan Jepang loh, bukan buatan Cina begitu kan. Jadi sedangkan yang lain seperti Pak Prabowo, seperti ya Pak Ganjar ya, itu ibaratkan masih naik becak di situ begitu. Jadi jauh arahnya jauh begitu. Jadi inilah yang kemudian kalau kita berbicara terkait dengan ada fakta di masyarakat begitu. Sedangkan coba bayangkan Ganjar dan Prabowo masih ribut soal dukungan mereka begitu kan.
relawan-relawannya banyak yang cabut di situ begitu, apalagi relawan-relawan Pak Ganjar begitu ya. Sudah tidak bisa begitu memungkinkan, mungkin satu putaran Anies Baswedan sudah KO mereka begitu kan. Jadi yang namanya politik kan dinamis begitu, tidak menentu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa Anies Baswedan itu punya catatan luar biasa, punya gagasan luar biasa di itu, sehingga itu yang yang diberikan kepada masyarakat begitu ya. Sehingga masyarakat itu kepercayaannya sangat luar biasa begitu. Bahkan ya dari survei asing aja begitu, dari Australia mengatakan bahwa 81% itu sudah melihat bahwa ada perubahan, menginginkan perubahan masyarakat Indonesia begitu kan. Jadi itulah politik kita begitu kan, tidak dinamis begitu. Bahkan dalam berita CNN Indonesia begitu kan mengatakan bahwa kedekatan dari Mbak Yeni saja itu dengan Anies Baswedan ya dari dulu begitu dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo begitu. Dan inilah spekulasi mereka muncul begitu kan. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat bahwa dalam hal ini menunjukkan bahwa ya bisa saja itu kemenangan paling potensial begitu. Siapa lagi sosok cawapres yang kemudian bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan kalau bukan Hovifah, kalau bukan Mbak Yeni ya, satu-satunya yang kemudian kalau tidak ada lagi pilihannya adalah AHY di situ begitu. Jadi potensial sekali begitu kan ya. Kecuali ada tokoh-tokoh lain di situ begitu. jadi saya kira bahwa sangat luar biasa begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.